Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, ini saya seperti keruntuhan durian ketiban Wah, dapat keruntuhan durian lah pokoknya nih. Ketemu dengan sosok yang sekarang lagi viral di dunia maya nih. Namanya Kang Ubed. Terima kasih. Nah, kita nih mau mengulik sedikit tentang apa sih yang mendasari Kang Ubed ini melaporkan dua sosok manusia yang kira-kira sangat sulit untuk disentuh oleh hukum, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ubed. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat walafiat, Mas Yadi. Terima kasih hadir dan bertemu dengan saya. Terima kasih doa dan semua dukungannya. Oke, Kang Ubed, kita nih mau nanya-nanya sedikit nih tentang kok berani dalam tanda petik atau tidak dalam tanda petik Kang Ubed melaporkan dua sosok manusia yang kira-kira ya penuh dengan risiko. Kira-kira apa sih yang mendasari Kang Ubed? Motif utama saya sebetulnya karena saya ada seorang akademisi, ya, saya melihat sesuatu itu dengan perspektif teoritik dan basis data yang kuat, dan kita lihat datanya memang Indonesia masih terpuruk dalam praktek korupsi. Skornya 37, jadi korupsi masih merajalela, sementara cita-cita proklamasi, cita-cita reformasi yang 98 itu ingin menghadirkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Di antara untuk maju kita harus menghilangkan, meminimalisir praktek KKN. Itulah sebabnya tahun 98 terjadi pergerakan. Nah, kegelisahan itu yang sebetulnya kemudian mendorong saya untuk menulis terus tentang situasi ini, dan karena dalam analisis yang saya peroleh kemudian menemukan kasus-kasus, dengan kasus itu kita membaca secara teoritik dan secara hukum ini perkara yang harus diadukan ke KPK. Jadi saya kira itu. Nah, tapi kan ini kan penuh dengan risiko. Apakah sudah diperhitungkan? Dan kalau kata orang itu, kata tetangga nih, bisik-bisik, mungkin di belakang Kang Ubed ada nih yang membackingin sehingga Kang Ubed memiliki keberanian yang luar biasa. Di belakang saya, backing saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, ketika kita yakin dengan kebenaran, ya dalam dogma yang saya yakini ada konsep la haula wala quwwata illa billah. Kemudian karena semangat kita baik, tujuan kita sangat baik. Saya kira kalau kita umumkan pada publik, siapa yang tidak ingin bangsa ini terbebas dari korupsi? Karena keinginan publik ini kan common good. Karena ini common good, ya saya harus tetap maju. Jadi kebaikan bersama untuk kepentingan rakyat banyak, itu kan orientasinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dari KKN itu ada bagian penting dari common good, dari ya bagaimana rakyat menginginkan sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Kita udah merdeka cukup lama dan sudah luar biasa, tapi praktek korupsi masih merajalela. Itu yang membuat bangsa ini kemudian terus terpuruk. Nah, kalau dibandingkan dengan era sebelum reformasi, apakah ada kemunduran? Kalau dari angkanya memang mundur. Jadi kan kita harus pakai data. Di antara datanya adalah indeks korupsi kita. Indeks persepsi korupsi kita itu skornya 37. Turun. Ini terpuruk dalam soal indeksasi korupsi. 37 dari rentang skor antara 0 sampai 100. Jadi rapotnya merah. Merahnya tuh udah ke bawah itu karena 37. 50 tuh udah merah. Ini angkanya 37. Jadi saya kira itu, Mas. Dan apakah tidak ada selain Kang Ubed yang berani melakukan ini meskipun secara nyata memang terjadi kemunduran? Saya melihat sebetulnya ada kegundahan publik, ada kegelisahan publik, ada kekecewaan rakyat karena rakyat, di tengah rakyat sedang menderita, lalu yang di atas melakukan praktek-praktek koruptif. Itu kan terjadi beberapa waktu lalu, ada korupsi bansos. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu menurut saya
apa yang kita lakukan itu sesungguhnya akan memberi manfaat untuk rakyat banyak. Bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, dan mari kita berani bersama-sama untuk mengatakan tidak atau lawan korupsi itu. Dan dengan cara ini menurut saya rakyat akan mengetahui bahwa langkah-langkah yang kami lakukan itu sesungguhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi kan yang dilawan ini kan sesuatu yang mungkin sangat-sangat tidak mungkin untuk saat ini ya, atau mungkin punya perhitungan lain. Kira-kira apakah memungkinkan bahwa laporan ini akan direspon secara positif secara hukum? Saya berharap KPK merespon secara positif bahwa saya adalah bagian dari warga negara dan saya tidak melakukan tuduhan, tetapi menyampaikan dugaan-dugaan dan akan dibuktikan oleh KPK ya proses-prosesnya. Kemudian dengan cara itu saya meyakini bahwa upaya-upaya hukum akan terus berjalan. Lalu apakah saya tidak khawatir ya kan menghadapi kuatnya kekuasaan? Menurut saya siapapun warga negara di depan hukum itu sama, karena ada prinsip equality before the law. Termasuk juga presiden juga warga negara yang juga secara hukum sama. Anak presiden juga warga negara yang secara hukum sama. Di mata hukum kita sama. Itu kan juga ada dalam konstitusi persamaan hukum itu di Undang-Undang Dasar 45. Jadi dengan pendekatan hukum, dengan pendekatan ilmiah, kita meyakini prosesnya akan berjalan dengan baik. Dan kalau kuatnya kekuasaan itu nggak abadi. Kekuasaan itu dia seperti pergiliran siang dan malam lah. Jadi kalau penguasaan begitu kuat, begitu hebat, ya nggak usah arogan. Karena banyak kisah-kisah sejarah masa lalu, kekuasaan yang sangat hebat itu juga pernah mengalami kejatuhan. Jadi hati-hati, jangan melukai hati rakyat. Saya kira itu. Ya, satu lagi mungkin ini kan kekuasaan dalam tanda petik yang sangat kuat yang sedang dihadapi oleh Kang Ubed. Nah, tentu ada risiko. Apakah sudah masuk dalam lingkaran Kang Ubed, terutama keluarga? Risiko apa yang sudah diterima oleh Kang Ubed? Ya, risiko-risiko sekarang sih di media sosial ya sudah mulai ada semacam teror kan. Tetapi saya lihat jauh lebih banyak yang mendukung apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, keluarga juga sudah mengerti ya, dengan kesiapan yang baik secara mental, psikologis, bahwa ini adalah pilihan rasional, ini adalah tanggung jawab moral, adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan cara itu, ya saya pribadi dan keluarga mohon doa kepada semuanya, dan kami siap untuk menghadapi situasi-situasi yang ke depan. Tapi kami berharap proses ini berjalan dengan lancar, dengan baik untuk mengungkap perkara ini, dan KPK saya kira punya otoritas untuk mengungkap persoalan ini. Risiko terburuk yang sudah masuk kira-kira apa? Mungkin ancaman apa? Kalau ini sih ancaman sudah mulai, tapi lewat medsos itu ada diksi-diksi bunuh, ada diksi semacam lah. Semacam itu sudah mulai ada diksi itu, dan saya kira mudah-mudahan sih itu hanya teror narasi ya, karena kan negara ini negara hukum. Kita kan memilih jalan negara maju tuh cirinya kan hukum ditempatkan sebagai, dalam tanda petik, sebagai panglima kan nggak bisa sembarangan itu untuk di luar hukum. Jadi saya kira ya risiko-risiko itu ada, tapi saya berharap itu tidak bangsa ini bangsa yang beradab ya. Kami bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena saya kalau melihat ada peristiwa korupsi, kemudian melihat rakyat meneteskan air mata karena susah cari uang, ya saya nggak bisa nahan air mata saya juga. Jadi bagaimana rakyat lagi susah cari penghasilan, tapi mereka yang di istana misalnya menikmati kekuasaan dan bahkan korupsi, itu sesuatu yang melukai hati rakyat. Jadi kesadaran bersama rakyat itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat saya. Ada tambahan?
nggak cukup. Nanti. Nah, cukup menarik kan bincang-bincang dengan Kang Ubed ini. Sayangnya waktu kita terbatas. Namun di lain kesempatan kita akan jumpa lagi ya Kang Ubed ya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih untuk teman-teman komunitas Gojek ya. Dan driver ya. Iya, saya driver online. Driver online di banyak tempat di Depok sekitarnya. Terima kasih. Oke, nah barangkali itu aja. Saya Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Mas Adi.